Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kita akan menikmati kembali sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberikan kita waktu yang indah untuk kita bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan dan waktu yang indah untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakan kami kemampuan untuk memahami akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karuniakan kami ya Tuhan tuntunan-Mu supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Karuniakan juga tuntunan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menguraikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 141 ayatnya yang pertama hingga ke-10 dengan judul Doa dalam Pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang.
Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sesedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah mengikuti pembacaan kita pada saat ini yang dipilih dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, dan saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu tekun berdoa di dalam menghadapi pencobaan. Tekun berdoa di dalam menghadapi pencobaan. Mazmur ini mengajar kita bahwa bertahan dalam doa adalah perlawanan paling tepat terhadap perbuatan dan juga perkataan-perkataan yang jahat. Dalam doanya di waktu petang, Daud berseru kepada Tuhan. Ayat 1 sampai 2. Daud meminta kepada Tuhan untuk melindungi dan memampukan dia untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Permohonan ini begitu penting sehingga Daud berharap agar Tuhan bersegera menolong dia dalam pergumulan melawan berbagai bentuk pencobaan. Ia meminta Tuhan untuk mengontrol perkataannya. Ia meminta Tuhan untuk mengontrol pikirannya serta tindakannya. Ia tidak ingin menjalani kehidupan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ia senang berada di dalam lingkungan orang benar, dan ia terbuka kepada teguran atau kritikan demi untuk pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan. Pemazmur sungguh menyadari bahwa betapa payahnya hidup kita tanpa kekuatan, tanpa tuntunan dari Tuhan. Tanpa Tuhan, pemazmur merasa sungguh tak berdaya. Karena itu, ia memohon kepada Tuhan untuk selalu melindungi dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman pemazmur ini, kita dapat belajar banyak hal. Kita dapat belajar bahwa tantangan untuk memperkatakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, bahkan melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini selalu datang untuk menggoda dan mempengaruhi kita. Bila kita membiarkan hidup kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita akan sulit untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dan Tuhan menginginkan hidup kita juga kudus di hadapannya. Mari kita belajar dari pemazmur untuk tekun berdoa. Dan di dalam doa itu kita memohon kiranya Tuhan selalu menuntun hidup kita, agar kemuliaan Tuhan dapat terwujud di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tanpa tekun berdoa,
kita tidak akan mampu menghadapi godaan-godaan di dalam dunia ini. Tanpa tekun berdoa, kita akan sulit menghindarkan diri kita dari berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar dari pemazmur untuk terus berlindung pada Tuhan, karena kita tidak akan mampu menghadapi dan menjalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal pikiran kita. Kita perlu Roh Kudus Tuhan yang dengan kuat kuasanya kita percaya apapun pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita dan menuntun kita dengan benar menghadapi pergumulan dan tantangan hidup itu. Karena Tuhan Maha Kuasa, karena Tuhan juga Maha Kasih. Dengan kasih-Nya Dia akan melindungi kita. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tiada putus-putusnya kami datang berseru kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan mengaruniakan kesempatan yang indah untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu pelajaran lagi buat kami. Bagaimana kami senantiasa tekun berdoa di dalam menghadapi berbagai pencobaan hidup. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pengajaran ini. Biarlah firman Tuhan ini selalu tertulis di dalam hati kami. Dan biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Kami memang sungguh menyadari bahwa kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangannya tanpa pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan.
Karena itu melalui doa ini kami berseru kepadamu Tuhan, bahwa tuntunlah kami sehingga kami boleh memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang penuh kasih kepada keluarga kami, kepada sesama kami ya Tuhan, baik di lingkungan gereja maupun juga di masyarakat di mana kami berada. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tuntun kami untuk senantiasa menyenangi, menggemari untuk melakukan akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami. Karena kami sungguh menyadari bahwa kami tidak akan mungkin dapat menghadapi berbagai tantangan dan juga pergumulan hidup serta berbagai pencobaan-pencobaan hidup ini tanpa pertolongan daripada Tuhan sendiri melalui kuat kuasa Roh Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga terus berdoa ya Tuhan bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang saat ini berada di dalam berbagai perjuangan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah ya Tuhan. Juga sesama kami ya Tuhan yang mengalami berbagai sakit penyakit maupun juga terpapar COVID-19. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah ya Tuhan sumber kekuatan kami. Kepadamu kami berseru, pulihkanlah ya Tuhan. Lawatlah satu persatu. Berkatilah proses perobatan yang diterima melalui para medis maupun juga berbagai proses perobatan yang dilakukan di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai masalah-masalah kehidupan di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber segala hal yang baik. Kiranya karuniakanlah kami hati dan pikiran yang senantiasa setia kepadamu untuk berdoa, untuk memohon, untuk berseru, dan untuk melakukan hal yang baik sesuai yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk segala perjuangan kehidupan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, bahkan yang berjuang di dalam berbagai perjuangan kehidupannya Tuhan, menanti teman hidup, menanti anugerah anak, bahkan berbagai perjuangan pendidikannya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu, Engkau menolong dan menyertai. Engkau juga memberkati ya Tuhan perjuangan para medis, pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai daerah. Tuhan, hiburkanlah mereka senantiasa, kuatkanlah mereka di dalam menghadapi keadaan ini Tuhan, dan tuntunlah kami untuk mengambil bahagian, menyatakan peran secara nyata, menyatakan kasih kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan kami akan beristirahat. Tuhan menolong kami dan melindungi kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, untuk senantiasa menjalankan aktivitas kami dengan mengandalkan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kiranya tetaplah Engkau menuntun kami di dalam persekutuan setiap hari, dan karuniakanlah kami semangat iman untuk selalu mengambil bahagian di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakan semua itu ya Tuhan, dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kita percaya bahwa pujian maupun juga firman Tuhan yang sudah boleh kita baca dan kita renungkan, pujian yang kita nyanyikan dan kumandangkan, Tuhan mendengarnya dan akan memberkatinya. Sampai berjumpa di edisi Sehati di Dalam Doa pada hari-hari yang selanjutnya. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.